Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Emi Trisyana, yang kedua ada Sahrul Dwi Januari, yang ketiga ada Elok Amrina Rosyada. Di sini kita akan memaparkan pembahasan tentang kebudayaan masyarakat Indonesia dan pengaruhnya terhadap hukum Islam. Poin yang pertama ada kebudayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan dan adat istiadat. Dalam artian sempit, sebagian orang mendefinisikan kebudayaan sebagai bangunan indah, candi, tari-tarian, seni suara, dan seni rupa. Atau dengan kata lain, kebudayaan diartikan sebagai kesenian. Kata kebudayaan seringkali disejajarkan dengan kata kultur dari bahasa Belanda. Yang kedua ada kultur bahasa Jerman. Yang ketiga ada kultur bahasa Inggris dan Prancis atau kultura dari bahasa Latin. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk dari kata budi yang berarti budi atau akal. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dari struktur sosial ya. Dan kebudayaan itu saling keterkaitan dengan adanya budaya dan hukum. Keduanya menuntut hidup bermasyarakat dalam menciptakan ketertiban menuju kedamaian hidup yang dicita-citakan. Tanpa hukum yang dibudayakan, niscaya sangat sulit untuk mewujudkan kehidupan bersama yang bermanfaat karena dapat saja terjadi ketidakteraturan. Dan hukum sendiri diamati bergerak di antara tataran nilai dan realita. Hukum dijalankan berpedoman pada nilai yang merupakan bagian dari budaya itu sendiri, dan bagaimana pengertiannya hukum dapat dilihat pada hidup kemasyarakatan. Jadi hukum dapat dilihat sebagai bagian dari suatu kesatuan sistem sosial budaya. Karenanya, hukum dan kebudayaan adalah bagian yang tak terpisahkan, jadi saling keterkaitan. Ya, melanjutkan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis kebudayaan di Indonesia. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya sendiri merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting dan fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini harus dijaga agar tidak luntur atau hilang dan tetap lestari oleh generasi berikutnya. Budaya secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu budaya nasional dan budaya daerah. Yang dimaksud dengan budaya nasional adalah kebudayaan yang diakui secara identitas atau sebagai identitas nasional. Selain itu, budaya nasional juga sebagai gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Contohnya Pancasila sebagai dasar negara, bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian budaya daerah yaitu suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu. Suatu kebiasaan ini menjadi adat dan budaya bagi penduduk-penduduk di daerah. Budaya daerah ini mulai berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Kemudian selanjutnya mengenai kehadiran Islam dan budaya dalam pembentukan hukum.
baik Islam maupun budaya telah memperlihatkan fungsinya sebagai sumber informasi karena kedekatannya dari dunia transendental atau kebenaran jati. Keduanya secara nyata telah hadir dan berpengaruh dalam pembentukan pola perilaku bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa peristiwa sejarah dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam atau di negara Indonesia, yaitu sebagai contoh dalam perumusan dasar negara dalam usaha untuk menjadikan Islam sebagai sebagai bagian dalam sistem kenegaraan Indonesia telah dimulai ketika bangsa ini merumuskan dasar negara di masa perjuangan kemerdekaan. Kemudian ada Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang merupakan lanjutan cerita sukses umat Islam setelah Undang-Undang Perkawinan. Kemudian peradilan agama salah satunya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antar orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah menurut hukum Islam. Kemudian pembedaan warga negara dan hukum yang berlaku. Menjelang akhir masa penjajahan Belanda di Indonesia diberlakukan State Split 1925 nomor 447 tentang State Regeling atau peraturan ketatanegaraan yang berlaku mulai 1 Januari 1926. Sistem hukum yang berbeda bagi mereka. Kemudian ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Pemda. Dalam hal ini terdapat perbedaan konsepsi pemerintahan daerah sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum perubahan undang-undang, terutama pada masa Orde Baru, pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Undang-undang ini berisi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bertugas atau yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Demikian materi tentang jenis-jenis kebudayaan di Indonesia dan kehadiran Islam dan budaya dalam pembentukan hukum. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Elok. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Syahrul. Langsung saja, pengaruh budaya terhadap hukum Islam. Budaya hukum mempunyai peran yang vital dan sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang bernilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai kejahatan-kejahatan yang baru. Dalam banyak kasus, Islam dan budaya menjadi penopang eksistensi hukum nasional. Di sini antara Islam dan budaya bisa terjadi saling sinergi dan bisa pula sebaliknya, saling berkompetensi dan saling menafikan satu sama lain. Kehadiran dan pengaruh Islam dalam pembentukan hukum mensyaratkan setidaknya 3 hal, yaitu akomodasi negara atau penguatan peran politik umat Islam, internalisasi ajaran Islam, dan pemilihan strategi yang tepat. Di luar itu diperlukan adanya sistem politik yang demokratis, perkembangan pemikiran dan gagasan tentang negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan dan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya kesimpulannya adalah
Hubungan antara Islam dan budaya di satu sisi dan hukum di sisi lain, budaya sebagai produk manusia dalam merespon alam dan kehidupan yang dijalani, memainkan peran sebagai pedoman hidup dan tingkah laku di samping agama, sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban maupun alat rekayasa sosial. Hukum di Indonesia tidak bisa lepas dari Islam dan budaya. Pembentukan hukum negara, niscaya hukum mempertimbangkan Islam dan budaya. Kalau tidak, hukum akan tersaingi dan hilang relevansinya. Kemudian diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan dan adat istiadat. Dalam artian sempit, sebagian orang mendefinisikan kebudayaan sebagai bangunan indah, candi, tarian-tarian, seni suara, dan seni rupa. Atau dengan kata lain, kebudayaan diartikan sebagai kesenian. Dan poin terakhir, hukum sendiri diamati bergerak di antara tataran nilai dan realita. Hukum dijalankan berpedoman pada nilai yang merupakan bagian dari budaya itu sendiri, dan bagaimana bekerjanya hukum dapat dilihat pada hidup kemasyarakatan. Jadi, hukum dapat dilihat sebagai bagian dari suatu kesatuan sistem sosial budaya. Karenanya, hukum dan kebudayaan adalah bagian yang tak terpisahkan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.